ada berkesalahan, kasih setiamu Tuhan sama hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Sebelum kita akan memulai materi kita pada sore hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Mohon dengan kasih, Mas Joshua James bisa memimpin doa sebelum kita mulai materi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini, mana kami boleh bertemu pada sore hari ini untuk kami bisa bersama-sama belajar, men-sharingkan ilmu tentang musik. Biarlah kami sebagai anak Tuhan yang boleh terlibat dalam UKM musik pada sore hari ini boleh sama-sama belajar dari narasumber Bapak Ketua yang akan menjadi saluran berkat sebab kami. Biarlah beliau menjadi perpanjangan tangan bagi kami untuk bisa bermusik dengan lebih baik lagi, terutama dalam melayani-Mu gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara kami pada sore ini dari awal dengan akhir. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Joshua Manggala. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman semua. Mungkin bisa kenalan dulu ya. Sepertinya saya banyak melihat wajah baru, pastinya wajah baru. Sama Mas, siapa ini tadi Mas Danang ya? Galang ya? Mas Galang. Mas Galang. Kalau yang di atasnya Mas Galang itu ada James, saya udah nggak asing lagi. Mas Didi juga udah nggak asing lagi. Ini sampingnya Mas Didi siapa ya? Winda ya? Bukan ya? Wanda Pak. Wanda. Oke, ada Wanda, ada atasnya Mas Wanda itu ada Timothy ya. Timothy Kediri nih ya, Semboja ya. Yang mana Pak? Ada 2 Timothy Pak. Nah, oh iya yang satu Timothy Bupeng ya. Iya, ada hidup juga Pak. Oh ada. Oke, ini total berapa orang ya kita ya? Ada 15. 15 ya, oke. Ya, 15. Oke, mungkin seperti yang disampaikan oleh Mas Didi beberapa waktu lalu juga sudah menyampaikan bahwa materinya hari ini kalau nggak salah tentang ini ya, harmoni ya. Mungkin ada konfirmasi atau ada perubahan tema? Nggak ada ya? Aman ya? Aman. Jadi saya harus mengerti dulu nih teman-teman, kira-kira teman-teman sudah sejauh mana mengerti tentang pemahaman harmoni dan penggunaannya itu sendiri. Kebutuhan teman-teman di dalam pelayanan itu sejauh mana yang diperlukan. Mungkin teman-teman bisa sedikit ada yang share dulu. Ada yang mau coba share dulu? Kebutuhan teman-teman sejauh mana yang selama ini yang sudah dilakukan sejauh mana, lalu nanti kita tinggal lanjut aja. Atau ada yang masih sama sekali dari nol atau bagaimana? Mungkin ada yang bisa. Ya, Mas Timothy, mungkin gimana bisa diulangi lagi? Aku sama sekali. Sama sekali. Oke, sama sekali. Oke, kita lanjut aja. Untuk harmoni sebenarnya bahasan yang bukan cukup singkat ya untuk dibahas ya. Mungkin akan agak berat, tapi saya coba akan jelaskan dengan sangat amat ringan dulu supaya teman-teman juga bisa memahami dari nol.
Mas Ari bisa di Zoom. Saya di sini pakai whiteboard, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, untuk harmoni itu sendiri tercipta ketika bukan hanya satu nada saja yang dimainkan, tetapi pastinya ada lebih dari satu nada yang digunakan, sehingga akan menciptakan yang namanya harmoni nada itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong harmoni, paling tidak kalau kita mengolah sebuah lagu, ketika nanti di pelayanan atau dalam penggunaan aransemen, dalam pelayanan, kita pasti mengenal yang namanya chord. Kita pasti kenal. Kelihatan nggak yang ditulis? Nggak kelihatan ya? Kurang jelas, Pak. Nggak jelas ya? Kurang jelas. Iya, Pak. Oke, bentar. Udah jelas, Mas. Kelihatan ya? Aman, Pak. Lebih di zoom lagi ke tulisannya nggak apa-apa, Mas Ari? Oke, kita pasti mengenal yang namanya chord. Sedangkan chord itu terdiri dari 3 atau lebih. 3 atau lebih nada. Sehingga dalam praktikalnya dia akan membentuk harmoni. Contohnya seperti ini. Dengar ya semua situ ya. Oke. Kalau kita misalkan ngomong soal chord itu pasti akan terdiri dari 3 atau lebih, sehingga akan membentuk sebuah harmonisasi yang disebut chord itu sendiri. Nah, teman-teman mungkin bahasa simpelnya cuma gitu aja sih. Kalau di buku NP, ini saya coba menjelaskan dengan karena teman-teman juga bukan orang musik semua. Jadi kalau di buku NP itu sudah ada nada yang akan seperti ini. Nah, ada 4 suara ya. Do, mi, sol, terus ada do lagi di atas misalkan. Sebenarnya ini sudah menjadi sebuah harmoni. Harmoni chord berapa ini teman-teman? Mungkin sudah ada yang tahu? 1. Chord 1, oke. Chord 1. Nah, sebenarnya sebelum kita sampai sini, saya jelaskan dulu, mungkin teman-teman perlu tahu juga yang namanya interval nada ya. Interval nada mungkin waktu zaman SMA dulu sudah dijelaskan. Di sini saya pakai tangga nada C mayor atau tangga nada natural. Intervalnya ada tuh 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Mungkin sampai sini ada yang belum pernah melihat interval nada atau sudah paham sejauh ini tentang interval nada? Mas Timothy tadi mungkin yang katanya dari 0. Untuk interval nada apakah ada pertanyaan dulu? Lanjut. Ada yang masih belum paham tentang interval nada? Interval nada itu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah ini sama aja kita di do sama dengan C ini, C, D, E, F, G, A, B, C. Sedangkan ini mewakili satu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mungkin teman-teman paham dulu sampai sini ya. Selanjutnya di tangga nada ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do ini kan punya jarak semua dari C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah. Nah, sehingga dia akan terbentuk tangga nada diatonis mayor. Nah, itu tangga nada mayor dengan intervalnya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, dari sini akan terbentuk yang namanya 6 chord pokok ya di sini ya. Ini jadi chord satunya yaitu C mayor, lalu re-nya itu D minor, selanjutnya jadi E minor, F, G, A minor. Nah, ini paling tidak kita akan menemui 6 chord pokok. 6 chord pokok yang kita bisa dapatkan dari tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu
nada do akan membentuk jadi chord 1, chord 2-nya 3, 4, 5, 6 sampai A minor. Nah, di sini yang punya sifat mayor adalah nada pertama, keempat, dan kelima. Sedangkan chord kedua, ketiga, dan keenam ini adalah chord minor. Chord minor. Nah, dalam praktisnya kalau di not angka, terlalu cepat nggak teman-teman ini? Kalau terlalu cepat ngomong ya, di intro apa? Kalau pada praktikalnya dalam not angka, dia akan berubah menjadi seperti ini. Kelihatan nggak? Yang warna hijau kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan saya ganti warna. Kelihatan. Ya, maksudnya yang biru. Oke, nggak kelihatan. Oke. Ngapus. Ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, kayaknya nggak kelihatan juga deh. Pakai warna ini aja deh. Pakai warna biru aja. Oke. Abaikan yang ketujuh ini dulu ya. Nah, teman-teman sebenarnya kalau kita mau belajar piano cepat, itu kita cukup bisa ngapalin do re mi fa sol la si do ini aja, kita udah bisa mainkan lagu nanti. Asalkan harmoni chord-nya ini do mi sol atau chord 1 itu isinya do mi sol. Nah, chord 2 isinya tuh re fa la. Teman-teman kalau kita udah dapat patokan do mi sol, untuk chord yang selanjutnya itu sangat mudah. Kita urutkan aja yang do-nya ini sampai si. Tulis do, re, mi, fa, sol, la, si. Lalu, kan ini tadi do, mi, sol. Berarti ini yang patokan yang selanjutnya adalah mi. Sehingga sampai kita tulis di atasnya si ini, kita terusin aja nadanya. Mi, fa, sol, la, si, do, re. Oke, sampai situ aman teman ya. Lanjut, kita lanjutkan. Setelah di sini kan tadi do, mi, sol, yang ketiga sol. Urutin aja lagi. Sol, la, si, do, re, mi, fa. Nah, ini akan membentuk chord, teman-teman. Ini chord 2, yaitu D minor. Yang ketiga itu E minor. Yang keempat itu F mayor. Yang kelima itu G mayor. Yang keenam itu A minor. Nah, ini 6 akord pokok. Yang ketujuh ini jarang digunakan. Tapi itu digunakan lanjutan. Karena dia sifatnya diminis. Paling tidak kita menguasai dulu sampai 6 chord pokok ini. Sebelum kita melangkah ke harmoni yang selanjutnya. Nanti akan ada contoh misalkan kita pakai NP nomor berapa, nanti kita coba bedah bareng-bareng supaya teman-teman bisa menggunakan inversi. Inversi itu balikan chord ya. Kalau teman-teman di sini masih bisa mainnya do sama dengan C atau beberapa chord yang lebih mudah lagi, C, G, D mungkin biasanya baru-baru itu aja. Karena saya juga dulu pertama main juga masih di C, D sama G. Itu yang paling gampang untuk dipelajari dulu kalau di piano, gitar piano paling gampang itu. Nah teman-teman sampai sini kira-kira paham dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau kesulitan dengan bahasanya, penyampaiannya? Paham, Pak. Aduh yang komen. Oh, Mas Yus. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi ini saya hapus boleh ya sebelah sini?
Sudah aman sampai sini? Aman ya? Udah Pak, sudah di screenshot. Aman-aman. Asik. Nah, kalau kita masih menggunakan chord sederhana, chord aslinya yang cuman C, D minor, E minor, F, G, A minor, belum ada tambahan 7-7-nya, misalkan D minor 7, E minor 7. Nah, itu kita belum gunakan 7-7. Kita tadi akan menemui yang namanya Do, Mi, Sol, Re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do, sol, si, re, la, do, mi. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengenalkan inversi chord. Atau balikan. Chord balikan lah ya. Maksudnya chord balikan ini apa? Mungkin sudah ada yang tahu sebelumnya, teman-teman bisa, mungkin ada dari teman-teman sudah ada yang mengerti tentang inversi chord atau chord balikan? Saya belum Pak. Timothy, oke. Saya juga belum Pak. Oke, inversi chord itu maksudnya adalah menggunakan bassnya atau anggota chord yang lain ini. Contoh saya gunakan C itu do mi sol. Tapi posisi kedua itu kalau C normal kan tadi isinya do mi sol. Nah, C inversi 1 itu mi sol Do. Lalu balikan 2 adalah sol do mi. Jadi ini akan berpindah ke sini, ini akan berpindah ke sini. Nangkap nggak maksudnya teman-teman? Ya, siap. Nangkap, Mas. Man. Aman ya sejauh ini ya. Nah, ini inversi chord akan mempengaruhi permainan kita. Inversi chord itu akan sangat mempengaruhi permainan kita. Jadi kalau teman-teman bisa istilahnya ya. Contohnya seperti ini. Atau ini aja deh, nomor 1 aja deh. Lagu rakyat semua orang baptis ya. Terlalu kenceng ya? Terlalu kenceng nggak pianonya? Aman. Kalau oke. Tidak, Pak. Takutnya terlalu kenceng nanti sakit telinganya. Oke. Contohnya seperti ini tadi teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Mungkin kameranya bisa ke ini aja nggak apa-apa. Ini masih pakai chord 1 ya. Nih. Ntar saya pakai kunci C aja deh. Nah, ini kita masih di chord 1 terus ya. Do, do, mi, sol, sol. Baru pindah ke chord 4. La, 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 sol, mi. Nah, teman-teman, sebenarnya ini bisa kita ubah suasananya dengan memainkan inversi, misalkan seperti ini. Ada yang berubah nggak? Kalau tadi kan datar. Do, do, mi, sol, sol. Ini bassnya di do terus. Tapi kalau bassnya saya rubah ke mi, do, mi. Nah, ini bassnya di sol. Suasananya akan berubah. Jadi gini. Do, do, mi, sol, sol. Rasanya beda nggak? Ada sesuatu yang berbeda nggak? Mungkin teman-teman mic-nya nggak perlu di mute, nggak apa-apa sih ya, supaya ada feedback
saya lebih suka interaksi dua arah supaya teman-teman juga kalau mau interupsi bisa lebih mudah. Ada suasana yang akan berbeda. Do, do, mi, mi, sol, sol. Nah, ketimbang kita cuma main di C. Do, do, mi, mi, sol, sol. Nah, ini terlalu monoton sehingga dalam permainannya harmoninya ya enak-enak aja sih sebenarnya, cuman akan timbul suasana berbeda kalau misalkan itu akan memberikan efek yang berbeda ketika kita memainkan sebuah lagu. Ini contoh harmoni simpel aja, maksudnya simpel dalam memainkan inversi aja, belum kita mengganti dengan chord-chord yang lain yang mungkin teman-teman bisa juga menggunakan, misalkan kalau ada di NPR ya, do itu bisa diganti apa aja. Nanti kita masuknya ke chord substitusi. Chord substitusi itu maksudnya chord yang bisa dimasukkan untuk menggantikan chord yang lain itu. Nah, kalau kita mengerti teman-teman, misalkan ya, kita sudah mengerti, sudah hafal nih, sudah ngelotok ya, anggotanya chord 1 sampai chord 6, do, re, mi, fa, sol, la itu sudah hafal semua. Kita bisa sebenarnya mengkelompokkan chord 1 digantikan dengan chord 3 dan juga bisa digantikan chord 6. Kenapa? Karena anggotanya sebagian besar sama. Dua anggotanya sama besar. Mungkin bisa dilihat teman-teman ya. Kelihatan nggak? Bayang nggak? Kita lagi. Kelihatan nggak tulisannya? Warnanya? Kelihatan ya? Oke. Ini anggota C sama E minor, Mi dan Solnya sama nih. Mi dan Solnya sama. Lalu ada Do dan Mi. Ini warnanya merah aja. Do dan Mi-nya sama. Berarti dia bisa menggantikan chord C juga untuk A minor. Karena anggotanya sebagian besar sama. Lalu yang lain, chord 2 bisa digantikan oleh chord chord 4. Karena ada dan la, fa dan la. Lalu chord 3 bisa diganti juga dengan chord 5. Karena si dan solnya sama. Lalu ada lagi juga do dan la. Ini juga bisa menggantikan. Nah, teman-teman, kembali lagi, chord substitusi atau kalau kita mau menggabungkan chord-chord untuk menggantikan chord-chord yang lain, harus kembali melihat suasana lagu. Kita tidak bisa istilahnya menggantikan chord tersebut dengan sembarang chord kalau kita maksa. Misalkan kalau di lagu Sisi tadi kalau dibuat gini bisa nih. Jadi gini. Nah, di sini saya sudah banyak menggunakan untuk substitusi chord. Jadi saya menggunakan chord balikan ataupun menggantikan chord yang harusnya di C, chord do mi sol. Gimana ya? Ini kalau memang saya merasa kesulitan kalau di daring karena nggak bisa melihat teman-teman langsung ya. Gimana teman-teman? Saya usul misalkan mic-nya nggak di mute gitu, nggak apa-apa, supaya saya tahu responnya teman-teman gimana. Iya Pak.
Kenapa? Mumet. Nggak apa-apa sebenarnya Mas. Cuma takut ganggu yang Nggak, Pak. lain sebentar sih. Oh gitu ya. Oke. Karena saya takutnya nanti teman-teman kalau ada yang kesulitan bahasanya atau nggak mengerti bahasanya bisa langsung diinstruksi aja gitu ya. Supaya saya nggak kebablasan jauh. Nah, jadi teman-teman kalau kita ngomong sebenarnya kalau harmoni itu ya sedikit-sedikit susah gampang ya kalau kita ngomong harmoni ya. Karena harmoni itu memang dibutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari secara detailnya. Kalau di STBI dulu saya dapat mata kuliah itu harmoni 1, 2, 3 itu berarti ada 3 semester untuk mempelajari harmoni. Belum nanti bentuk dan analisa dari sebuah lagu. Nah itu memang tahapannya lama. Jadi kalau memang harus dikupas dalam waktu 1 jam kayaknya memang agak berat teman-teman. Jadi saya bisa hanya menyampaikan untuk teman-teman tips misalkan kalau kita ini lebih banyak ke para pemain musik atau para penyanyi ya kira-kira ya. Di sini yang diikut join ini yang banyak pemain musik atau penyanyi? Pemain musik, Pak. Bermain musik ya. Ini saya lihat saya nggak asing sama Ibu Dewi ya. Ibu Dewi mungkin kita sempat ketemu waktu saya kuliah juga ya. Teman-teman sebenarnya harmoni chord ini bisa juga untuk membantu teman-teman para musisi yang ingin mencari aransemen misalkan. Kebanyakan mungkin teman-teman bingung gimana sih cara ngaransemen dengan chord yang simple mungkin tapi enak didengar gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman langkahnya itu ada, kalau mungkin teman-teman pernah dengar passing note. Passing note mungkin teman-teman udah dengar, udah ada yang pernah dengar passing note itu note yang digunakan dengan cara melangkah. Jadi misalkan kalau saya tulis gini aja deh. Kelihatan nggak teman-teman? Untuk 4 birama ini. Kelihatan. Oke. D on face, G on A sama D. Jadi ini bahasa seperti ini bukan D atau fish ya. Tapi D on fish. D on fish itu baca gini, D on F-fret atau on fish. D on fish ini maksudnya adalah chordnya di chord D, bassnya ada di fish. Jadi kalau kita ngaransemen sebuah lagu, ini bisa dipakai untuk band. Catatan seperti ini bisa dipakai untuk band. Kenapa? Karena pemain bass boleh menggunakan ini untuk patokan bassnya. Oke. Jadi misalkan kita mau main suci-suci, kan do sama dengan D mayor kalau di buku NP itu nomor 1. Jadi kita bisa gunakan progresi chord ini. Pam 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 tua gapata da da dan tam. Jadi dalam penggunaannya kalau kita nggak menggunakan nggak menggunakan balikan, masih menggunakan chord yang normal-normal aja. Jadi kan gini. Nah,
Kalau teman-teman bisa menggunakan ini, chord balikan ini, suaranya akan lebih berbeda. Bentar. Suaranya akan lebih berbeda kalau dibanding kita menggunakan chord yang nggak pakai inversi. Ini yang akan terbentuk, suara yang akan terbentuk untuk menggunakan D on bass. D on A, pam 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 pam. D on A, pam 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 pam. Nah, di sini saya lupa nulisin satu-satu. 2 ketuk aja. D on A-nya 2 ketuk, baru A, baru ke D. Nah, teman-teman, kalau kita cuma menggunakan D biasa, terus balik D lagi, ya mungkin nggak masalah, no problem. Cuman suaranya akan lebih sweet, manis kalau kita menggunakan chord balikan atau inversi. Ini D on A, baru ke D. Nah, boleh nggak diganti? Boleh. Kita gunakan bagian yang sama, melodinya sama, masih do sol sol la fa mi, sorry, do sol la mi fa re re do do. Nah, teman-teman, ini kita mau ganti dengan nah, kelihatan nggak ya chordnya? B minornya apa, D-nya itu saya ganti dengan B minor. Nah, ini sebenarnya saya sudah sedikit memainkan harmoni ya, harmoni yang dalam praktikalnya adalah mengganti chord yang digunakan. Kalau tadi saya sampaikan di awal, ada chord substitusi, chord yang bisa digunakan untuk mengganti chord yang lain dengan dasar anggota chordnya ada yang sama. Ada yang sama. Kalau lebih dari satu yang sama, bisa digunakan untuk mengganti. Teman-teman sejauh ini bingung apa bingung? Bingung nggak ya kira-kira? Itu tadi yang terakhir itu ya Pak ya, yang substitusikan ke B minor itu ya? Ya, ini yang saya gunakan. Tadinya chord yang awal tuh yang saya mainkan itu D. Yang di awal juga D on bass. Tapi di awal saya juga menggunakan B minor dan di akhir D-nya juga saya ganti dengan B minor. Dengan nada di tempat yang sama. Tadi kan awal saya memainkan seperti ini. Nah, itu saya menggunakan pertamanya D tapi bassnya on bass. Yang kedua, yang bagian belakang itu D juga tanpa bass dibalik. Nah, untuk permainan yang kedua tadi saya menggunakan chord B minor untuk menggantikan kunci D di sini, D on bass-nya, dan B juga untuk menggantikan D yang terakhir ini. Saya menggunakan B minor 7. Oh ya teman-teman, saya sedikit nanti ada kasih tips untuk mencari chord 7, 7, 9 sama 11 dengan lebih mudah supaya teman-teman juga bisa mencari chord-chord itu dengan mudah nanti. Bentar, saya lebih lagi membahas ini dulu untuk substitusinya. Jadi saya mainkan lagi sekali lagi untuk penggantian substitusi chordnya tadi
Yang di D tadi saya gunakan apa namanya? D saya ganti B minor. Sorry. Pam 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 pam. Baru masuk. Jadi sebenarnya ini tips simple juga untuk teman-teman yang bingung cari tempat untuk mencari chord, untuk apa namanya bikin intro-intro yang mungkin intronya bosan nih, cuman kan chordnya biasa aja. Nah, kita bisa mengganti dengan menggunakan teknik inversi atau balikan yang tadi saya sampaikan di awal, inversi atau balikan dengan mengganti bass, posisi bassnya dari D menggunakan balikan G pitch. Menggunakan D juga lagi tapi on A. Kalau D on pitch seperti ini suaranya. Kalau D biasa seperti ini. D on pitch. D A. Suasananya pasti udah berbeda banget. Ya, terasa ya teman-teman ya. D biasa. Iya, Pak. D on pitch sama D on A. Ini sangat berbeda sekali suasana yang ditimbulkan. Nah, teman-teman sangat amat butuh waktu tersendiri untuk bisa melatih telinga atau feel kita juga. Kapan ya ini bisa aku pakainya? Bisa aku pakai kapan? Nah, kalau orang awam mesti menerjemahkannya hanya, oh ini enak di sini, oh ini enak di sini. Nah, tapi kalau teman-teman belajar lebih lanjut lagi, kenapa sih kalau D itu bisa dibahasnya di A, bisa di P? Nah, itu pastinya teman-teman akan menemui waktu di mana kita pada akhirnya melihat ini sebenarnya anggotanya dari chord itu sendiri. Jadi bukan masalah feelingku bassnya di sini. Enggak, sebenarnya enggak ada feeling ya teman-teman ya. Itu sebenarnya teori musik semua. Kita menggunakan inversi anggota dari chord itu sendiri untuk menggantikan bassnya. Lalu yang kedua dengan teknik menggantikan atau substitusi chord, menggantikan chord yang anggotanya sebagian besar sama. Atau lebih ekstrim lagi kadang-kadang kalau teman-teman mungkin ada yang suka jazz juga, bahkan cuma satu nada yang sama pun, satu aja nada yang sama bisa digunakan untuk menggantikan. Tapi itu lebih ekstrim lagi nanti suasananya ya teman-teman ya. Kalau ada yang tahu lagu ini ya, apa? Teman-teman, kan chordnya sebenarnya cuma ditahan B minor aja ya. Pam 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 pam. Normalnya kan kita main seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita mau otak-atik chordnya dengan agak lebih ekstrim, misalkan seperti ini. Pam, 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 pam. Nah, itu tadi saya gunakan ada C minor 7 di sana. Pam, 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 pam. Coba saya tulis dulu ya teman-teman ya. Itu NP nomor berapa, ada yang tahu ya? Biasanya anak-anak STBI bisa lebih hafal. Dulu waktu saya zaman kuliah lebih hafal juga. Sekarang udah lupa. Om Tidi kayaknya masih ingat ini. Ada NP ya? Mas Yudi bisa minta tolong NP. Buku NP.
Ketika malam. Mungkin udah ada yang ingat NP nomor berapa ya itu ya? 232. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, hanya padamu Tuhan. Itu kan dia cuma satu. Teman-teman, ini keuntungannya lagu ini adalah lagu ini cuma terdiri satu suara. Ini ciptaannya Pak Andrea Sudarsono, asli orang Indonesia kalau ini. Asli him buatan orang Indonesia. Tapi dia hanya satu suara di sini. Sehingga kalau dalam mengaransemen lagu ini, kita agak sedikit bebas. Saya coba tuliskan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan bahas bagian baitnya aja, nggak usah sampai ref. Lagu ini kelihatan nggak ya notasinya yang sama? Mas Ari mungkin agak di... Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Itu kan di sana tulisannya notnya jelas banget tuh. Itu tetap di tangan D minor ya. Fire. Dia ngulangi lagi. Chordnya tetap sama. Jadi satu perjalanan bait itu cuma digunakan dua chord, B minor sama Fis mayor. Nah teman-teman, lagu ini tulisannya tuh tangga nada dasarnya ialah B sama dengan La, bukan Do sama dengan La. Nah, kalau B sama dengan La ini, berarti B-nya itu menjadi La. La-nya tangga nada dasar itu. Berarti kita minor. Chordnya chord minor, chord La. La-nya jadi B-nya itu jadi La-nya. Kalau B-nya jadi La itu tangga nada Do sama dengan D mayor. Kalau teman-teman bingung, tapi ada yang bingung nggak ini ngitungnya? Contohnya kalau kita ngitung La-nya, sini aja deh.
Nah, kalau do sama dengan C, la-nya itu berarti apa? A. Oke, A. Jadi kalau ada tulisan do sama dengan A sama dengan la, berarti tangan nada dasarnya do sama dengan C. C yang digunakan. Tetapi berhubung itu la yang diminta, jadi dia main di A minor. Nah, kalau di do sama dengan D, do sama dengan D mayor, itu berarti do sama dengan D, karena dia tangan nadanya berubah seperti ini. Nah, tangan nadanya seperti kelihatan ya teman-teman ya. Iya, B sama dengan la. B sama dengan la itu berarti dia mainnya di tangan nada dasarnya B minor atau D mayor. Nah, di sini kan tadi rasanya nuansanya cuma bosan ya, B minor terus. Itu kan cuma dua chord B minor sama F fret. Nah, di sini saya akan sedikit merusak harmoninya. Contohnya seperti ini. Iya Pak, terdengar Pak. Terasa ya, teman-teman ya? Iya terasa. Terasa jadi beda banget gak nuansanya? Iya Pak. Sangat terasa ya. Nah, ini harmoninya sudah lepas dari harmoni konvensionalnya. Kalau bisa dibilang ngejazz sih sebenarnya nggak ngejazz banget, cuman ini lepas dari anggota harmoni chordnya yang kita punya tadi ya, kesepakatan kita awal tadi. Harmoni konvensional ini tuh yang digunakan akan tadi 6 chord tadi. Do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do, sol, si, re, kembali ke do, mi, sol lagi nanti. Nah, itu harmoni konvensionalnya. Nah, kalau ini tadi sudah membubuhkan ada chord ini. Oke, chordnya sudah saya lingkari, kelihatankah teman-teman? Kelihatan Pak. Kelihatan, oke. Di sana saya ditambahkan C mayor 7. Padahal kita lagi main di Do sama dengan D. Itu kan udah lepas. Kalau kita main Do sama dengan D, yang boleh digunakan apa aja teman-teman? D mayor. Chord 2-nya apa? Mungkin ada bisa jawab, chord 2-nya D apa? E. E minor. Chord 3-nya? F crash. F fret. Chord 4-nya? G. D. Chord 5-nya? A. Chord 6-nya? B. B minor. Oke. Tidak ada sama sekali menyinggung C mayor 7 di sana. Nah, tadi kita sudah saya sudah sedikit mengemukakan bahwa ada yang namanya tadi menggunakan teknik inversi atau balikan yang pertama. Yang kedua, tadi saya mengajak teman-teman untuk menggunakan passing note. Passing note itu tadi
Saya belum jelaskan passing note ya teman-teman. Minta maaf. Oke, nanti kita balik lagi ke passing note. Passing note itu note yang cuma dilewati aja. Jadi misalkan D minor. D minor ini nggak ada anggotanya sih. Chord La itu nggak ada anggotanya sih, karena isinya cuma La, Do, Mi. Tapi saya gunakan chord nada Si untuk intronya misalkan. Kedengar teman-teman? Palet nggak? Kira-kira palet nggak nih? Iya, Pak. Kayak Palet. ada miringnya gitu. Tapi itu bukan berarti falas ya. Oke. Passing note itu hanya melewati. Contohnya tadi saya bilang kalau B minor itu isinya sama dengan A minor ya. Kalau di not angka itu La, Do, dan Mi. La, Do, dan Mi. Tapi saya di sini menggunakan Si, Si, Do, Do, So, So, La, La. Tapi nggak kerasa falas di sini. Misalkan untuk intro. Nah, itu bisa jadi intro. Padahal di chord B minor itu nggak ada unsurnya Si, Do, Si, Do ada. Si sama Sol nggak ada. Tapi saya menggunakan Si sama Sol. Untuk Si, Do, Do, Sol, Sol, La, La. Ini yang namanya passing note. Passing note itu cuma melewati aja. Cuma digunakan teman-teman melangkah. Itu pasti kan ada beberapa pijakan yang akan dilewati ya. Sama kalau passing note atau note yang melangkah ini cuma ngelewatin aja. Sehingga dia nggak akan merasa jadi anggota yang, misalkan kalau melangkah itu contohnya seperti teman-teman yang tadi ya. Beda kalau seperti ini. Pales nggak? Pales. Kalau cuma ditahan lama situ. Karena nggak ada anggotanya, nggak di anggotanya B minor. Tapi kalau cuma lewat bentar aja, sebentar kakinya terus melangkah, yang cuma dilewati, passing itu kan lewat ya, dilewati aja. Berarti itu keluar jalur sebentar gitu ya Pak ya? Betul, dia cuma keluar jalur tapi sebentar doang. Dia notnya cuma dilewati aja, yang namanya passing kan, passing cuma ngelewatin aja, cuma numpang lewat, misi mas, gitu saya melewat sini gitu kan, notnya cuma permisi lewat aja. Ada yang bingung mungkin teman-teman? Masih aman. Aman, masih aman ya, itu passing note. Nah kalau yang ini yang terakhir yang saya gunakan hari ini. Yang hari ini teman-teman, ini yang terakhir ini tadi, ini udah lewat banget dari anggota tangga nada yang harusnya boleh dimainkan di Do sama dengan D mayor. Kalau tadi saya sampaikan di awal, saya menambahkan, saya tulis di atas ini juga ya teman-teman ya. Ini ada C mayor 7. Ini udah lewat banget. Nah, teman-teman, ini kan sebenarnya lagunya ini pentatonik ya teman-temannya. Kalau saya boleh hitung, notnya yang di sana digunakan cuman La, Si, Do, Mi, Fa, La, Si. Sebenarnya ada lebih sih. Sebentar coba saya lihat. Tuh. Ini hampir pentatonik, tapi ya nggak terlalu pentatonik sih teman-teman sebenarnya. Ada 6 sih. Tapi sebenarnya untuk harmoni seperti ini, lagu-lagu yang seperti ini bisa digunakan
teknik juga aransemen dengan menggunakan pentatonik. Pentatonik itu ada dua teman-teman. Kalau saya biasa menggunakan nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bagian sini ya, teman-teman ya. Itu pentatonik, yang satu yang Chinese, yang satu Javanese atau Jawa. Kalau saya gunakan yang bawah, itu ada do mi fa sol si. Do mi fa sol si. Ini bisa dibolak-balik lagi teman-teman. Nuansa yang akan timbul efeknya seperti ini. Oh ya Pak, familiar Pak itu Pak. Nah, dalam penggunaannya yang bawah ini, re sama la-nya hilang. Ini nuansanya jadi kayak gending Jawa gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, itu rasanya kan Jawa banget ya teman-teman ya. Ini re sama la-nya diilangin. Kalau orang Jawa itu katanya orangnya rela gitu ya. Rela dia apa-apain aja. Enggak juga sih kayaknya. Orang Bisa gitu ya. re sama la-nya hilang, jadi rela gitu kan. Relanya hilang. Orangnya merimo gitu kan orang Jawa katanya. Tapi enggak juga sih kayaknya. Tapi bohong. Nah, kalau yang atas itu teman-teman itu lebih bersifat untuk Chinese ya. Rasanya nuansanya seperti ini. Sorry, saya menginjak si saudara, jadi haram. Kalau kita lagi mainin Chinese nggak boleh ada si-nya, itu nanti jadi haram di sana. Rasa ya Chinanya ya, Chinese-nya ya. Dia nuansanya jadi Chinese gitu. Jadi itu bisa digunakan kayak lagu-lagu yang ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jadi nuansa Chinese gitulah. Nah, di lagu yang kembali lagi hanya pemutuhan NP232 ini kita sedikit agak bebas karena di buku NP-nya sendiri cuman ada satu not. Waduh, nge-freeze nih videonya nih. Nge-freeze ya videonya? Iya Pak, nge-freeze Pak. Bentar. Mas Yudi kemana? Aduh. Bentar teman-teman, ada kesalahan teknik. Udah jalan lagi ya teman-teman ya. Jalan lagi Pak. Oke, udah jalan lagi. Nah, di lagu 232 ini not angkanya cuman ada satu baris aja, not soprannya aja. Jadi sehingga kita lebih enak bebas. Karena kalau ada 4 suara seperti lagu yang di sampingnya ini 231, sebenarnya itu sudah kelihatan banget chordnya apa aja walaupun kita juga bebas menggantinya nanti pada akhirnya. Tapi untuk yang cuma satu angka gini, kadang-kadang orang untuk menyalahkan juga untuk diganti-ganti, jadi agak mana chordnya itu nggak membentuk chord kok, cuma melodi aja. Saya bebas tuh kasih. Kalau teman-teman mungkin bisa lihat, saya udah upload ke sosmed atau belum ya? Saya pernah ngerjain untuk Natal di Getsemani itu, saya buat big band lagu ini, chordnya sama seperti ini.
Jadi nuansanya akan sedikit berubah dengan daripada kita nahan di B minor terus. Da 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 di da da di da da. Nah, itu dari mana? Dari sebenarnya sini. Da 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 da. Ini kameranya nggak bisa lebih dekat ya? Datang nggak? Ya, maksudnya ini yang di ini dari sini teman-teman. Saya liatin ya. La si do mi fa. Apa itu? La si do mi fa la. Nah, pas di sini saya ganti la, ketukan ketiga. Kalau teman-teman lihat di notasinya, Mas bisa ke sini dulu, Mas, ke not dulu. Nah, ke sini dulu maksudnya, ke notasinya dulu. Saya fokus ke sini, teman-teman. La yang agak naik lagi nih, Mas. Nah, yang ini ya teman-teman, kelihatan ya? Kelihatan ya teman-teman, la-nya? Yang pas dikunci C mayor 7 itu. Nah, itu sebabnya saya menggantikan dengan C mayor 7. Nah, saya akan tunjukkan kalau di keyboard, di pianonya, di keyboardnya. Oke, jadi gini, la si do mi fa la. Fa sama la-nya ini anggotanya C mayor 7. Kalau teman-teman lihat, kelihatan nggak kira-kira di keyboardnya? Terlalu silau nggak? Terlalu silau sih Pak itu Pak. Terlalu silau ya? Terlalu silau Pak, Isep bisa nggak? Atau ininya, kameranya yang dideketin dikit Mas, nggak apa-apa. Agak goyang dikit nggak apa-apa teman-teman ya, biar bisa kelihatan lebih jelas lagi. Agak dekat lagi nggak apa-apa Mas. Kelihatan nggak? Lebih kelihatan jelas? Sudah. Ya lumayan. Oke. Nah, Petang, Pak. tadi kan ini la si do mi fa la. Nah, ketika la tadi seperti yang di partitur itu saya menggunakan C mayor 7 pas la ini. Jadi saya menggunakan ngambil dari nadanya la ini. Apa yang bisa saya sisipin? Oh, ternyata C mayor 7. C mayor 7 la-nya D itu jadi anggota terakhirnya C mayor 7 yaitu B. Kalau C aja kan dia do mi solnya jadi jadinya kalau di D itu jadi sa re fa. Dan C-nya ini jadi C mayor 7. Loh, Pak, bukannya itu di bebas ya Pak, kalau nggak salah. Tahu saya. Anunya apa? Apanya? C mayor 7 tambahannya di not bebas itu Pak. C mayor 7. Nah, itu jadi C7 kalau di B. Oh Nah. iya Pak, paham. Oke, nanti kita saya kasih rumusan seperti janji saya di depan tadi. Oh, ini jamnya udah lewat ya? Nggak apa-apa ya Mas Didi ya? Bayarnya nambah, Boleh. Pak. Ya kalau tadi kan semangat gue lanjut. Nah, Berat. Oke. Maaf ya teman-teman ya. Ini nanggung kalau bahas kayak gini soalnya kalau dipotong tuh. Jadi teman-teman, nanti saya akan kasih tips 7 sama 11. Supaya teman-teman juga bisa latihan untuk mencari chord itu sendiri di tangga nada masing-masing nanti. Nah, ini saya gunakan C mayor 7. Sehingga tadi jadi bunyinya seperti ini. Enak ya? Sini ya. Saya pakai C mayor 7 lagi. Jadi suasananya itu bisa jadi lebih gimana gitu. Jadi daripada kita cuma main B minor aja, stuck di B minor gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya teman-teman harus memahami ini dulu. Saya kasih janji saya dulu ya. Mungkin teman-teman bingung dengan tadi Masnya ngomong harusnya ada bass-nya C mayor 7 itu. Teman-teman ini nanti bisa dipakai ya teman-teman ya. Ini pentatonisnya ini kalau bisa
catat sama teman-teman ini yang Jawa yang bawah, yang atas ini yang Cina. Aman, Pak. Yang Chinese. Jadi- Aman ya? Iya. Oke. Udah bikin modul ya Pak ya? Modulnya nanti saya kasih aja deh, saya bikin lagi. Ya, saya tunggu Pak. Do re mi sol la sama do mi fa sol si, do mi fa sol si. Oke, do mi fa sol si itu untuk Jawa, yang do re mi sol la itu untuk in Chinese. Saya hapus dulu. Sebelas sih apa mas? 11 tetap TH ya TH. Bahasa Inggris gue elek gitu aja ya teman-teman ya. Tanya dulu sama call a friend. Oke, teman-teman di sini kelihatan ya tulisannya ya. X mayor 7, X 1, X apa 5 11. Kelihatan ya? Tulisan saya kayak ini. X-nya saya menggunakan lambang kayak gini, nggak apa-apa ya teman-teman. X mayor 7 itu rumusannya adalah chord X ditambah X min tengah. Nah, kalau yang X7 itu chord X ditambah X min 1. Kalau 5 11 itu bass. Chord 5. Sorry. Bassnya di 5 plus chord 4. Nanti saya kasih tahu penggunaannya. Teman-teman, jadi contohnya seperti ini penggunaannya. Kelihatan ya teman-teman ya? Saya akan bahas yang pertama dulu ya teman-teman. Poin pertama itu X mayor 7. Contohnya, X-nya saya ganti dengan C. Jadi C mayor 7. Gini ya teman-teman ya. Kelihatan? Yang di sini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, C mayor 7. Rumusannya tadi gimana caranya? Chord C ditambah C min tengah. Oke. Jadi chord C itu apa aja? E, dan G. Ditambah nada C min tengah. Berarti tambahnya apa? B, Pak. B. C, E, G, dan B. Nah, ini yang boleh ditekan di C mayor 7. Anggotanya itu. Ketemu. Ini rumusan simpel aja sih. Rumusan simpel dulu. Dosen juga nggak ngejelasin ini. Cuman saya punya rumusan sendiri untuk mencari. Oh, ternyata berarti tinggal do dikurangi setengahnya tambahnya. Tambahannya kan ini C min setengah. Jadi chord tersebut misalkan C mayor 7. Do-nya kan di C ini kan ya. Berarti C-nya min setengah. Ditambahannya tuh C min setengah. C min setengah itu B. Jadi kalau cuma do misal ditambah C min setengah. Nah, lebih soft suaranya, lebih halus. Lebih melo gitu suaranya ya. Kayak saya melo. Oke, nggak lucu kayaknya. Oke. Kalau D mayor 7. D mayor 7. Mungkin bisa salah satu teman-teman yang bisa
mendikte saya untuk saya menuliskan? Siapa yang mau coba? Chord apa? Chord D plus Chord D. plus D minus setengah. Nah, langsung aja. D, chord D itu apa aja? D Mhm. crash, Mhm. A Mhm. ke C crash lah. Yes. Jadi yang ditekan D, P, A, P. Jadi suaranya gini. Bukan cuma gini. Ini D minor 7. Jadi lebih soft suaranya. Nah, ke pembahasan yang kedua. Ini aman ya? Di screenshot dulu boleh deh. Siapa mau screenshot boleh? Udah? Sudah, Pak. Oke. Saya hapus. Pokok bahan kedua. Ini bedanya tadi. Mas siapa tadi namanya yang ngomong soal bass tadi? Mas siapa? Saya, Pak. Wanda. Iya, Mas Wanda ya, Mas Wanda ya. Oke. Sekarang kita kasih bedanya. Tadi kan minor 7. Ini kita pokok bahasan kedua. X7. Ganti X-nya dengan C misalkan. Jadi X7 itu apa? C7 atau C7 itu chord C ditambah C-1. C-1 apa, Mas? B-bass. Ya, bass. Bukan B-bass ya. B atau bass? B-bass. B. Kalau mau pakai kata B itu jadinya bemol. Karena ini teman-teman saya jelaskan ini tanda crash, ini tanda mol. Jadi bukan B-bass tapi bemol. Bemol. Oh. Bukan bemoli ya, itu nanti merek minyak. Kita nggak disponsori sama bemoli. Oke, jadi ya selanjutnya coba saya pakai G aja. G7. Berarti chord G ditambah D min 1. Jadi G, B, D ditambah apa teman-teman? Tambahnya apa? F. Ya, F. Jadi G7. Sebenarnya ini simpel aja sih. Makanya teman-teman saya bilang tadi saya katakan, teman-teman harus hafal do mi sol re fa la mi sol si fa la do sol si re la do mi. Itu akan terlihat jelas di keyboard, di papan tulis keyboard itu. Tambahnya. Sampai sejauh ini teman-teman oke nggak nih dengan penjelasan rumusan yang kedua? Aman. Chord 7 sama chord minor 7. Aman ya? Saya hapus boleh? Atau mau di screenshot dulu? Sudah. Sudah ya? Oke, saya hapus. Nah, teman-teman, yang ketiga, ini yang sering, yang jarang teman-teman jumpai mungkin ya. Tapi saya akan coba jelaskan. Chord 5-11. Chord 5-11 itu dipakainya kapan sih? Contohnya seperti ini, teman-teman. Misalkan lagunya begitu. Nah, ini chord 5-11. Nuansanya seperti ini. Ajaib Tuhan. Kalau D biasa atau 5 biasa seperti ini. Nah, ini biasa ya teman-teman ya. Tapi kalau pakai 5-11 suasananya kan seperti ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya pakai 5-11 setelah ini. Ini 5-11. Suasananya gimana? Beda ya? Ini 5-11, yang ini 5 biasa. Nah, namanya juga 5-11, berarti teman-teman kadang-kadang ada teman-teman yang terkecoh juga dengan menghitung.
Kalau 511 berarti contohnya saya gunakan G11. G11 dulu. Rumusannya apa teman-teman tadi? Bass chord 5. G. Bass G, chord 5 ditambah chord berapanya? Chord 5 4. 1 berarti. Chord 4. Oke, bassnya berarti ada di G. Namanya juga G kan. Ini 5 kan. Namanya kan 511. Di Nah. solnya, Pak. Ya, di solnya. Ini kan G11. Berarti ini kan G-nya sudah menggantikan Romawi 5-nya, G11. Nah, bass 5-nya atau solnya ini kan sudah pasti G kan, karena namanya G11. Chord 4-nya berarti apa? F, Pak. 4-nya apa? F. Kenapa bisa F? Ya kan min 1. Dari sol chord 4 kan berarti fa. Fa. Kenapa bisa tahu chord 4-nya fa? Tanggalnya dari, kita main do sama dengan apa berarti? D sama dengan C. Do sama dengan C, oke. Betul, do sama dengan C. Kenapa? Karena ini yang dipakai adalah 5. G ini adalah chord 5-nya. Chord 5 dari do sama dengan C mayor. Ya. Do sama dengan C. Berarti untuk chord 11-nya, bassnya ada di G. Tangan kanannya megang chord di F. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau G biasa ini. Itu 5 biasa atau G biasa. Kalau 511 seperti ini. Freeze, Pak. Terasa nggak? Terasa nggak? Videonya freeze, Pak. Oh, freeze. Videonya freeze lagi, videonya. Bentar. Tolong. Bisa, Mas? Oke, udah jalan lagi? Ya. Yang depan sudah. Oke, yang ke ini aja. Yang ke ini dulu, Mas. Oke. Nah, ini 5 biasa atau G biasa. Tapi kalau G11 nuansanya seperti ini. Atau G11 bisa di sini juga. Ini G, ini G11. Ini juga bisa. Tergantung. Saya bilang tadi di awal juga sudah memperkenalkan yang namanya inversi. F boleh dipegang seperti ini. Ini F. Ini juga F. Ini F. Ya, mau ditekan fa, la, do, atau la, do, fa, atau do, fa, la. Terserah. Yang penting anggotanya itu. Nah, yang pasti bassnya di solnya, yang kanannya di chord 4. Contohnya seperti ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan dari depan. Nah, solnya bukan cuma sol biasa, tapi sol 11. Enak nggak, teman-teman? Daripada cuma sol biasa. Selamanya. Ini sol biasa ya. Ku mau. Itu sol biasa. Tapi kalau sol 11, ku mau cinta Yesus. Enak nggak? Iya. Citin nih. Lebih harmonis. Lebih memaksa kita untuk lebih nyaman masuk ke chord yang awal. Ya, jadi chord 511 itu dipakai biasanya untuk kembali ke chord 1. Memaksa kita kembali ke chord 1 dengan nyaman suaranya. Dipaksa. Kalau saya Kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Oke. Kalau saya di sini ngomong A11. B11 saja. B11. Berarti bassnya di
Kalau B11 bassnya di B. Tambah chordnya apa? Kalau kita main di B, 5/11-nya B, berarti kita main do sama dengan A ya Pak. E mayor. Yes. E mayor. Berarti chordnya chord A. Berarti B ditambah A cis E. Dapat teman-teman? Dapat Pak. Berarti yang ditekan seperti ini suaranya. Kalau B biasa seperti ini ya. Tapi kalau B11 kayak lagu ini. Pak, freeze lagi, Pak. Freeze lagi. Freeze lagi ya, Kak. Mungkin dia lelah. Bentar. Oke, udah jalan ya. Masih freeze lagi. Freeze lagi, Mas. Masih freeze, masih. Oke. Sudah jalan? Nah, misalkan mulia. Ini saya kasih B11. Enak nggak maksudnya? Daripada cuman ini B biasa. Nah, kalau sama B11-nya beda ya. Sebelasnya seperti ini. Nah, semoga teman-teman bisa mendengar dengan jelas. Dengar dengan jelas kah? Aman ya? Nah, jadi contohnya seperti itu teman-teman. Nah, dalam episode kali ini, kalau kita masih dikasih kesempatan lain lagi, kesempatan kali ini tadi kita udah bahas yang pertama, interval. Interval nada. Itu penting banget buat teman-teman bisa ngerti anggota do re mi fa sol la si do nya. Yang kedua, tadi kita sudah bahas passing note. Yang ketiga, tadi kita bahas tentang apa teman-teman? Apa yang ketiga? Nah lo pada tidur semua nih. Substitusi. Oke, substitusi juga. Inversi chord. Substitusi juga. Substitusi chord. Nah, paling tidak kita hari ini dapat 4 sih. Dapat 4 poin. Interval nada, passing note, inversi chord, substitusi chord. Nah, yang pasti teman-teman, untuk bisa tahu anggota yang misalkan kayak tadi saya bisa berimajinasi dengan lagu. Nah, ini la-nya itu tadi kan jadi C mayor 7 karena la-nya itu B. Sedangkan anggota C mayor 7 itu apa? C, G, B, dan E. Nah, anggota la-nya B minor tadi saya tambahkan dengan bass C dan melodinya ada di B. Ada di B. Jadi itu kenapa saya tadi bisa sisipkan di sini. Pas ada la-nya. Nangkep nggak teman kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas. Oh ya, saya nggak bisa ngeliat inboxnya. Mungkin ada teman-teman yang ngirim inbox. Ada pertanyaan nggak? Saya kasih kesempatan dulu untuk mungkin ada yang mau bertanya. Mas Galang atau Mas Sidi, monggo. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, mungkin bisa di moderatori. Saya mau tanya, Pak.
langsung saja. Ya. Nih, Boleh. Untuk penggunaan chord ini tadi yang jahat-jahat ini, chord 11 itu berarti cuma digunakan untuk sol saja ya? Ya, chord 11 itu hanya dipakai untuk solnya. Karena namanya 5-11. Rumusannya tadi 5-11 nih. 5-11. Sebenarnya untuk mendesak kita kembali ke do, mengawali dengan lebih, apa istilahnya, lebih halus lagi. Oke. Ada lagi? Mungkin yang mau tanya? Saya nggak bisa baca. Saya coba mendekat line. saya Pak. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Siapa lagi? Saya Pak, coba tanya. Ya. Ya untuk yang chord 77 tadi, yaitu apakah setiap chord itu harus selalu pakai 7 atau ada beberapa yang dipakai? Chord 7 ya? Kita pakai ada chord C gitu. Oke. Mas Galang, kalau chord 7 atau mayor, sebentar, saya ulang ya. Chord 7 atau mayor 7? Mayor 7. Coba kalau mayor dulu, mayor. Chord Mayor 7 ya? Ya. Mayor 7, oke. Mungkin Mas Wanda bisa di mute dulu, anginnya besar sekali ya, kipas anginnya ya. Oke, sip, thank you. Nah, kalau mayor 7 ini dia memperhalus suara kalau digunakan di nada mayor ya. C mayor 7, D mayor 7, G mayor 7. Nah, C mayor 7, G mayor 7, D mayor 7 ini akan lebih halus. Kalau ini C biasa ya seperti ini teman-teman. Kedengeran ya? Ini C biasa, tapi saya tambahkan mayor 7. Nuansanya gimana teman-teman? Ini Mas Galang mungkin bisa merespon. Suaranya lebih gimana? Lebih soft ya, lebih halus kayak gitu ya. Kayak diperhalus. Nah, nuansa nada mayor tuh bersifat tegas. Kalau mayor itu tegas. Nah, kalau dikasih mayor 7, dia akan sedikit lebih lembut. Atau soft. Rumusan mayor 7 tadi berguna untuk yang di nada mayor ya, bukan minor ya. C, bukan C minor ya, tapi C mayor 7. Nah, ini lebih soft. Ini lebih halus daripada yang ini C ini tegas suaranya. Pasti gitu. Nah, itu dia lebih tegas. Tapi kalau kita kasih C mayor 7 akan berubah nih suaranya, dengar ya. Beda kan? Nah, ini suaranya lebih soft. Biasanya dipakai untuk lagu-lagu yang mungkin dengan slow beat ya. Misalkan kayak lagu Mulia Bagi Anak Domba, tahu nggak? Mulia bagi anak domba, mulia bagi anak domba. Nah, itu tadi saya gunakan mayor 7. Dia lebih soft. Auranya, kalau orang battle bilang auranya lebih soft ya, daripada saya cuma pakai D.
Ini saya pakai D biasa. Nadanya lebih tegas. Tapi kalau saya kasih ini, kerasa nggak? Ini 5/11. Ya, ini fire G major 7. Bapa kau mulia dan layak ini major 7. Halus gitu, halus pisan, gitu kan. Jadi nggak yang tegas. Nah ini saya baru kasih D7, bukan major 7, bukan D major 7 tapi D7. Tegas nggak? Tegas ya. Jadi kalau 7 digunakan untuk di mayor, dia sifatnya tegas. Tapi kalau 7 digunakan untuk di minor, yang kedua, rumusan yang kedua ini, dia nuansanya lebih lembut kalau digunakan untuk di minor. Contohnya, A minor 7. Ini lebih lembut. Suaranya seperti ini. Kalau A minor biasa, suaranya seperti ini. Biasa, ampang. Tapi kalau ada 7-nya seperti ini. Lebih. Karena ada tambahan nada ini, jadi A minor biasa ini. A minor 7 ini. Terasa nggak bedanya? Dia chordnya jadi lebih halus kalau pakai 7/7 itu. Nah, jadi teman-teman, saran saya sebagai modal awal, kan gampang nih ngapalin major 7 sama 7. Minimal itu dulu, sama 5/11. 5/11 itu, jadi ada major 7 sama 7 sama 5/11. Itu modal penting awal teman-teman untuk bisa paling tidak membuat enak ketika main. Kita nggak perlu belajar aneh-aneh yang chord 13 lah. Di chord 13 tuh pusing loh teman-teman. Kalau kita main chord 13, karena ada sebenarnya kita perlu menekan dalam satu kali main itu 13 nada. 13 nada. Jari saya cuma 10. Ya, jadi 13. Sebenarnya 13 nada. Nah, untuk mempersimpelnya, kita kalau main chord 13 itu bisa milih 3 nada itu bisa kita buang, atau kita cuma bisa pakai main dengan 8 nada. Tapi kita harus benar-benar pilih nada yang keberapanya yang bisa kita ambil. Chord 13 itu benar-benar pusing. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk kita bisa pelayanan di gereja, chord ini aja udah cukup mewakili. Saya jarang kok pakai chord yang 13 itu, jarang. Kecuali untuk aransemen khusus. Tapi kalau kita dalam ibadah, kita cukup memberikan nuansa-nuansa menggunakan major 7 sama 5/11 ini sudah cukup enak banget dalam sebuah ibadah. Jadi saran saya yang masih belum bisa chord major 7 dan juga 5/11, teman-teman silahkan melatih dengan kalau bingung cari, tapi sekarang banyak media ya teman-teman ya. YouTube ada, Google ada bentuk-bentuk chord. Tapi kalau butuh rumusan, ini rumusan yang bisa gampang diingat tanpa buka Google, tanpa buka YouTube, rumusannya ada. Jadi teman-teman bisa memahami kalau major 7 itu X min setengah, kalau 7 itu X min 1. Mungkin itu sih yang bisa saya kasih buat teman-teman. Kalau 5/11 itu chord 5 sama plus chord 4. Yang tangan kirinya 5, yang tangan kanannya 4. Chord 4. Mungkin itu yang bisa saya kasih. Ada pertanyaan lagi? Mencukup menjawab nggak Mas Galang? Atau agak melebar? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh nambahi Pak? Boleh. Mengenai yang ditanyakan Mas Galang tadi, sebenarnya kalau saya nangkepnya gini. Dalam satu lagu kan kita misalkan pakai C sama dengan Do.
C sama dengan do itu ada beberapa kunci mayor yang kita gunakan. Nah, maksudnya apakah di sepanjang lagu itu kita bisa memakai misalkan C mayor 7 semua, kunci mayor 7 semua maksudnya, atau kunci chord 7 semua, misalkan C sama dengan do kan kita bisa pakai C mayor 7, kemudian Fa-nya F mayor 7, Sol-nya G mayor 7 dan sebagainya gitu loh Pak maksudnya. Atau ada ketentuan tertentu misalkan di mana saat kita pakai mayor 7 atau kita pakai kunci 7 seperti itu loh Pak. Oke, not. Kalau 7 digunakan di chord mayor, dia akan mendesak kita untuk menuju chord 4-nya. Misalkan C7 ya teman-teman ya. C terus dikasih tambahan C7. Ini akan memaksain kita untuk ke chord selanjutnya yang keempatnya. C7 itu mendesak ke chord 4-nya. Kecuali kalau teman-teman main genre yang namanya genre blues. Kalau blues tuh ada 7-7-nya. Kayak tadi tuh yang kita nyanyikan awal, Tuhan Yesus baik itu ya. Ini G7. 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 Memang dia kalau blues itu maksain kita untuk pakai chord 7. Pasti 7. Sepanjang lagu itu pakainya 7. Karena itu aksennya jadi seperti ini. Nanti ulitan nadanya jadi seperti itu. Itu menggunakan 7-7-nya. Tapi kalau di lagu biasa, lagu-lagu yang slow beat gitu, C minor 7 misalkan do sama dengan C ya, C minor 7 boleh dipakai di semua tempat. Asalkan kalau kita mau menggantinya dengan 7, itu menggunakan C7 itu mendesak kita ke chord 4-nya, yaitu chord F. Kayak tadi. Ini C minor 7. Terus ini B. Langsung aja ya. Yang kemana? Bagi anak ini C. Domba. C minor 7. Domba. Terus saya kasih 7. Ini 7. Kalau tadi ini C minor 7. Bagi anak domba. Saya kasih 7. Untuk persiapan ke F. Bab engkau mulia. Terasa nggak? Bagi anak. Ini C minor 7. Domba. Saya ganti 7. Bab engkau mulia. Nah, di situ kita terdesak untuk menuju ke chord 4-nya. Jadi minor 7 itu lebih soft. Yang suka mendesak, nyurung-nyurung itu 7-nya. Nah, ini maksain kita untuk pindah ke line chord, bukan ke line hati. Oke. Nangkep nggak? Mas Galang, Oke. Mas Nehemia, oke. Aman. Ada lagi yang mau tanya? Maksimal jam 7 deh. Takutnya nanti teman-teman ada schedule lain. Mas ini udah garuk-garuk. Ya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan mungkin? Mungkin teman-teman mau ada yang mungkin bertanya. Boleh kok tanya-tanya. Nanti nomor WhatsApp saya bisa di-share sama Mas Didi kalau misalnya ada yang mau tanya asli gitu kan. Promosi buka les. Enggak. Ini kan Pak, terakhir dari saya ini pertanyaannya. Boleh. Yang tadi kan kalau semuanya refnya itu diva kan bisa pakai yang 7 itu tadi ya Pak ya. Nah, kalau seumpamanya pancingannya itu di sol minor itu gimana? Nah, itu sebenarnya bahasanya nanti akan di bahasan lanjutan. Kalau dikasih lagi sama Mas Didi sih. Nah, itu maksudnya udah harmoni, itu udah pakai lanjutan ya, karena dia nanti akan seperti ini suaranya ya. Nangkep kok maksudnya. Gini.
Bagianlah domba. Gini sol minor. Sebab engkau. Gitu kan? Yang dimaksud gitu ya Mas Wanda ya? Iya Pak. Oke. Nanti kasihan teman-teman yang belum tahu loh. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita menuju ke chord 4 dari chord 1 itu ada langkah yang biasa diambil oleh para pemusik itu. Saya hapus dulu ya teman-teman. Bentar. Oke, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sebelah sini ya. Sorry, yang satu Romawi, yang satu huruf. Dari C mau ke F ada beberapa alternatif nih. Ada beberapa alternatif jalan menuju Roma. C menuju F bisa pakai C7 tadi ya. Bagianlah domba C7. Bab engkau. Ini menuju F. Suasananya seperti itu. Atau pakai E minor. Bagianlah domba. Bab engkau. Kerasa nggak? Kerasa bedanya? Kerasa, tapi mirip. Mirip. Ini padahal saya tadi menggabungkan antara E minor dan inversi C-nya. Jadi yang pertama tadi kan gini. Bagian domba. Ini nih. Ada ini. Bab engkau. Nuansanya seperti ini. Sedangkan yang kedua. Bagian domba. Suasana ini. Sebab engkau. Jadi antara ini dan ini beda nggak? Beda. Beda Pak. Beda jauh. Oke. Jalan yang kedua tadi pakai E minor ya. Nah ini tadi yang disinggung sama Mas Wanda itu yang tengah ini. Yang G minor, C baru ke F. Saya kasih G minor. Sebab C kau. Suasananya jadi seperti itu. Bagianlah domba Sol minor. Bab engkau mulia. Gitu. Jadi suasananya berbeda. 3 jalan ini sangat berbeda. Tergantung teman-teman pakai yang mana. Kalau saya sih pertama memang lebih banyak polosan dulu. Nanti kalau sudah pengulangannya kedua, saya pakai chord. Yang pertama saya pakai C7 dulu. Yang kedua saya pakai E minor. Yang ketiga waktu klimaksnya nanti, yang terakhir, saya baru pakai yang variasi. Yang 5 minor, Do baru Fa-nya. Menjawab Mas Wanda? Ini bisa di copy paste untuk ke chord yang lain, nada dasar yang lain. Kalau nada dasar D, itu berarti Bapak ke apa? Bagianlah domba A minor, karena 5 minornya, lalu ke D, baru ke G. Bapak engkau mulia. Mungkin gitu. Nah itu bisa di copy paste. Nah ini rumusan-rumusan kayak gini nih, jembatan kayak gini teman-teman, ini bisa dipakai di tangga nada yang lain. Mungkin lain kali kita bisa bahas jembatan chord gitu ya, supaya ini nggak dirambiang gitu. Kenapa dia bisa di situ gitu kan. Plus kalau teman-teman nanti ini ada notasi tok tadi kayak lagu NP 232, gimana caranya untuk nyari chordnya. Nah
Sebenarnya udah ada di tadi, itu tadi yang do re mi fa sol la si do ini. Chord-chordnya akan terbentuk dari anggota chordnya itu. Ada lagi yang ditanyakan? Bu Dewi mungkin mau tanya. Bu Dewi ini satu angkatan sama saya atau adik tingkatnya saya lupa. Cuman yang pasti angkatan 2008 ya kalau nggak salah Bu Dewi dulu ya. Betul atau enggak ya? 2000? Satu angkatan ya kita ya? 2000 berapa? Mungkin ada yang bisa dengar jelas? 2000 berapa Bu Dewi? 2010. Oh 2010. Oh malah 2010 ya? Oke. Berarti saya yang terlalu lama kayak di ITB ya. Mas ini nggak boleh ketawa loh ya. Oke, angkatannya Julio berarti ya Bu ya. Kita masih sempat ketemu kayaknya. Ketemu lagi di sini. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Yang lain? Mas Tidi tanya loh Mas Tidi. Tidaknya Tidi. Rumahnya di mana gitu ya boleh loh Mas. Drum gimana? Mas Timothy tadi kemana Timothy? Udah pamit. Tuh, itu masih ada Timothy satu lagi tuh. Tetangganya itu. Kediri juga itu, Kediri. Ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Kalau ada yang mau tanya lagi nggak apa-apa, silakan ditunggu. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Misal kalau satu lagu kayak lagunya Selidiki Aku itu kan refnya kayak ke fa gitu Mas. Yang apa? Ke dunia ketujuh. Oh iya. Itu bisa diterapkan juga sih. Da 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 da. Nah, gitu kan? Itu tadi pakai 5 minor, terus do, baru ke fa. Rumusan yang tengah tadi, yang tengah ini. Kalau pakai yang D7 biasanya ini pakai kunci D ya saya. Da 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 da. Ini pakai D7. Suasananya seperti itu. Kalau pakai fis minor atau chord 3-nya seperti ini. Kau dapat tidak datang setia laku lihat. Terasa ya? Ini baru ke D. Dapat? Kalau 5 minornya tadi. Kau dapat aku tetap setia laku lihat kebaikan. Jadi paling kurang lebih gitu, Mas Galang. Ya, Pak. Ya, paham. Nah, mungkin next time lagi bisa kita bahas untuk progresi chordnya, lalu kalau mau koda supaya nggak bosan gimana sih, jangan cuma kela aja gitu kan, chord 6-nya aja. Misalkan kan, kau dapati aku tetap setia, kau dapati cuma chord 6, kau dapati ya pertama lagi bosan kan gitu. Next time bisa kita bahas lagi. Kau dapat aku tetap setia. Nah ini bisa jadi alternatif juga, kan? Ke V-nya. Atau kau dapat aku tetap setia. Nah itu nanti ini chordnya udah agak miring-miring. Nah,
Mungkin ada lagi yang mau tanya? Mas Galang cukup mewakili ya tadi ya jawabannya ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kakak semua? Semoga tidak mengganggu. Kenapa? Wes blenger. Blenger ya. Kebanyakan ya mungkin ya. Maafkan Mas Didi, Mas Mia, Mas Galang dan teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Halo? Tantangan pada Penasaran sebenarnya, tapi nanti panjang lagi. Oke. Disimpan. Kalau refnya kesol itu gimana? Refnya kesol. Contoh lagunya gimana? Apa ya, lupa ya. Contoh lagu yang refnya kesol itu apa? Sungai Sukacita kayaknya ada solnya. Oke, ya. Benar. Sungai Sukacita. Kalau sol bebas ya. Kalau sol sih tinggal terjun bebas aja atau pakai bassnya dilewatin do si sol. Atau pakai inversi supaya nggak bosan. Kalau cuman apa namanya langsung sol kadang-kadang bosan. Lagi. Terasa nggak? Jadi tadi saya pakai A on E. Terus sol. Dan A. Jadi A on E, A on C, A on A. Jadi gerak dia bassnya. Mainnya di inversi chord bassnya. Jadi mainnya inversi chord, balikan chordnya. Kalau A itu kan A C C, tadi saya pakainya E C A. Dari bass on E, bass on C, bass on A, supaya nggak bosan yang dengar. Balik ke itu tadi ya, ada inversi chordnya, jadi pakai. Ada lagi? Sudah 7:05. Teng Mas Didi sudah. Ini ada yang mau mandi dulu mungkin gitu ya. Ada yang mau ditanya teman-teman? Halo, kakak yang di atasnya Nehemia itu siapa itu? Mbaknya itu, mbak siapa? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya nggak kelihatan soalnya, saya mendekat dulu. Mas Didi mau tanya lauknya makan malam apa? Oh ya, ini ada Mbak Karisma juga ya, ada Mbak Elizabeth, ada siapa lagi? Bisa digeser kan, Mas Res mungkin? Tinggal berapa yang join sama kita ini? 10 orang ya. Satu lagi siapa ini? Ada lagi satu. Oh, tampilan layarnya ada lagi yang lain? Cuma tinggal kita yang satu layar ini aja ya kita ya. 9 orang ya, berarti. 10 orang sama siapa? Sama yang presentasi. Masa sih? Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada Bu Dewi, ada Karisma, ada Elizabeth, ada Timothy, ada Nehemia, ada Wanda, Tidi, ada Galang. Satu lagi siapa? Iskia Febian Prastowo. Oke, di layar saya soalnya nggak kelihatan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi, Mas Tidi, Mas Galang, moderator, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau dari saya cukup, Pak. Cukup, oke. Yang lain? Teman-teman. Kapan bikin webinar? Waduh, webinar. Kelasnya berat ya. Kan biar panjang waktunya.
webinar sama Aboda aja, sama saya nanti nggak apa-apa. Ya Mas Didi ya? Upload Pak, upload. Ya nggak apa-apa sih, kapan-kapan kalau misalkan lebih spesifik lagi kita bisa webinar. Ini nge-freeze lagi Mas. Nah, kan kalau nge-freeze capek, mulut saya minta terus sama mangap terus tadi. Oke, udah nggak nge-freeze. Mungkin itu aja teman-teman di episode kali ini. Lain kali boleh disiapkan dulu kalau mau nanya apa namanya. Kalau mau tanya-tanya sambil dicatat dulu terus dikumpulin gitu pertanyaan-pertanyaannya, jadi kita bisa bahas dan teman-teman juga bisa lebih puas nanti dapatnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau tentang harmoni paling enggak hari ini yang bisa saya sampaikan itu dulu. Paling tidak untuk bekal main di gereja, untuk dalam pelayanan kita bisa terapkan hal-hal itu cukup membantu. Jangan lupa chord mayor 7, chord 7, chord 5, 11. Itu bisa digunakan modal awal untuk lebih ngelancarin tangan kita, membiasakan tangan kita untuk menekan chord-chord itu. Gitu. Teknik-teknik inversi, lalu teknik passing note, tadi juga jangan lupa teman-teman bisa digunakan. Mungkin itu aja dari saya. Monggo, Mas Didi, Mas Galang, teman-teman yang lain. Apa langkah yang kita ambil? Apakah kita akan makan malam bersama-sama? Ya, terima kasih untuk materi yang disampaikan pada malam hari ini. Mungkin kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Pak sudah memimpin untuk acara kita malam hari ini. Oke, berdoa ya maksudnya ya. Kita akhiri malam ini ya. Oke. Teman-teman, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan. Saya merasa senang juga boleh berbagi berkat dengan teman-teman. Walaupun dengan keterbatasan kita dengan tatap muka gitu ya. Kapan-kapan boleh deh kalau pas sudah boleh di STBI gitu datang ke sana. Saya sekalian pulang kampung maksudnya. Jangan bilang keras-keras ya Mas Didi ya. Kalau Mas Didi yang kesini nanti Mas Didi yang pulang kampung gitu kan. Kalau saya yang kesana saya yang pulang kampung. Oke, saya senang sekali dan semoga jadi berkat buat teman-teman. Minta maaf kalau banyak kurangnya, biar Tuhan sendiri akan melengkapi setiap hal yang kurang pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur kalau boleh Tuhan beri kesempatan pada kami malam hari untuk bersama-sama sharing bersama dengan teman-teman di UKM Seni dari STBI. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu yang baik dan juga kami boleh saling menguatkan satu sama lain dalam materi-materi yang sudah kami bahas bersama dalam sharing tadi, untuk kami dapat terapkan dalam pelayanan. Biar kiranya Tuhan sendiri akan memberkati setiap pelayanan kami, apapun yang kami ambil dalam pelayanan kami, Tuhan sendiri akan turut memberkati setiap instrumen yang kami pegang, entah itu vokal maupun instrumen alat musik, kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan sendiri akan lebih menambahkan hikmat dan juga talenta yang lebih lagi untuk kami dapat lakukan dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, biar semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan nama Tuhan sendiri akan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa, haleluya. Amin.